Baik Ustaz, ini kita pertanyaan pertama dari Ahwat kan Ustaz. Siap. Bismillah. Mohon Ustaz diberikan pencerahan agar kami istiqomah di atas sunnah walaupun suami kami telah berbuat zolim. Contoh istri Raja Fir'aun yang tetap bertakwa sebagaimana dalam surat At-Tahrim. Istri Fir'aun berdoa kepada Allah dibuatkan rumah di dalam surga. Mohon pencerahan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Iya, nasihat buat istri-istri. Tapi sebelum anak kasih nasihat istri, anak mau kasih nasihat para suami. Kayaknya ini jangan dihadapkan ke kanan. Sebagian laki-laki itu menjadi sosok yang terhormat di hadapan kawan-kawannya, di tempat kerjanya, di masyarakat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW beliau itu imamul muslimin, beliau itu panglima perang. Tapi tatkala beliau sampai rumah, beliau menjadi suami buat istri-istrinya, menjadi ayah untuk anak-anaknya. Sebagian kita tidak, di luar bos, di rumah mau jadi bos. Jangan sampai bapak-bapak ya, kita itu orang yang bertopeng, yang berharap pujian dari orang lain di luar sana, tapi kita bakal dicela kelak pada hari kiamat gara-gara perbuatan kita. Rasulullah SAW mengatakan, inni uharrij alaikum bihaqqit dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesusahan dalam urusan haknya dua makhluk yang lemah. Yang pertama anak yatim, yang kedua adalah wanita. Kita tuh ngambil istri-istri kita dari orang tua mereka hanya dengan mahar berapa yang kita berikan. Kita katakan qabiltu nikah wa tazwija bil mahril madhkur, padahal kita tidak pernah punya peran dalam kelahiran dia. Bagaimana tatkala dia kecil dirawat oleh orang tuanya, dididik, disekolahkan, disayangi, tahu-tahu tatkala menikah dengan kita, kita bolimin dia. Maka buat para wanita yang merasa suaminya zalim, yang pertama, hendaklah engkau melihat kepada kelebihan suamimu, karena insya Allah suamimu tidak sejahat Fir'aun. Iya, kalau tadi contohnya Fir'aun ya, iya, suamimu tidak sejahat Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, suamimu tidak. Fir'aun melampaui batas, dia menyembelih bayi-bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dan memperbudak wanita-wanitanya. Udah jangan ditanya tentang Fir'aun. Maka engkau melihat kepada kelebihan suamimu, karena banyak wanita itu lupa dengan kelebihan suaminya, fokus dengan kekurangannya. Yang kedua, kalau benar suamimu zalim, coba engkau introspeksi diri. Ketika engkau menikah, kenapa engkau mau sama laki-laki ini? Boleh jadi engkau tidak memandang kepada akhlak dan agamanya, engkau hanya memandang kepada hartanya dahulu, ketampanannya, jabatannya. Akhirnya Allah kasih hukuman kepada kita, dikasih
suami yang zalim tadi. Ketika engkau sudah introspeksi diri, perbanyak istighfar. Yang ketiga, jadilah engkau lebih baik lagi untuk suamimu. Terus terang jemaah, ana melihat banyak istri, ya ana nggak tahu, mungkin kalau ana salah dibetulkan. Banyak istri yang dia kurang melayani suami. Dia bersolek bukan untuk suaminya. Dia berias, ya Allah. Perempuan itu kalau keluar rumah cantik-cantik ya. Betul bapak-bapak? Ibu-ibu dengerin tuh. Betul. Sampai orang itu heran, gimana sih perempuan-perempuan udah pada ngaji ini itu, keluar rumah dengan riasannya, tapi sampai rumah langsung dia hilangkan semua riasan. Maka tolong buat para wanita yang tadi suaminya mungkin dikatakan zalim, cobalah engkau memberikan pelayanan yang lebih kepada suamimu. Ana masih ingat dengan sebuah permisalan ya, seorang wanita yang datang kepada seorang ustadz, lalu dia menceritakan suaminya yang zalim, macam-macam lah dia ceritakan tentang suaminya. Subhanallah, ustadz ini ngomong, iya, engkau kalau ingin suamimu baik sama engkau, tolong hadirkan kepadaku 3 kumis singa. Kata perempuan ini, 3 kumis singa? Iya, engkau kan ingin suamimu baik sama engkau, tunduk sama engkau. 3 kumis singa. Karena dia memang ingin suaminya tunduk sama dia, akhirnya perempuan ini datang ke tempat penangkaran singa. Tiap hari dia kasih daging itu singa, izin sama yang jaga kasih daging terus sampai singanya ini kenal sama perempuan ini. Sampai kasih daging bisa dekat, ya dekat, bisa diusap-usap. Singa itu tidur, digunting kumisnya, dibawa ke ustadz ini. Ustadz katanya, berhasil ustadz. Kata ustadz ini, masya Allah, masya Allah, singa tunduk sama engkau, masa suamimu nggak bisa? Suamimu nggak seganas singa. Tadi kadangkala perempuan ini kurang melayani suaminya. Oke, suamimu zalim, kadang-kadang kalau marah teriak-teriak ini itu, bagaimana engkau bikin dia nggak marah? Sebagaimana tadi singa, bagaimana engkau bikin singa itu kok bisa mau sama engkau? Mampu wanita itu, tapi kadang-kadang nggak mau dia. Laki-laki itu fitnah terbesarnya adalah wanita. Maka tolong engkau berikan pelayanan kepada suami, jangan pernah bantah sama suami. Ketika suamimu memanggil, tinggalkan semua pekerjaan, lagi masak matikan kompornya. Engkau lagi keluar ada acara, suami ngomong, manggilnya siap pulang. Kajian nih sekarang, kajian, tahu-tahu semeter, dek pulang ya, pulang, tinggal kajiannya. Subhanallah, coba besarnya hak suami. Maka tolong wanita yang punya suami yang zalim melakukan itu. Ana mendengar sebuah fatwa yang terus terang, ketika ana mendengar fatwa itu atau ana membaca fatwa itu, ana jadi introspeksi kepada diri ana dan mengevaluasi fatwa-fatwa yang pernah ana sampaikan. Ini ada seorang wanita telepon kepada seorang syekh. Syekh ini sudah umur 94 tahun jemaah, di sebuah televisi. Perempuan ini mengatakan, syekh, anak punya suami pemabuk syekh. Tadi malam dia pulang dalam kondisi aku sedang baca Quran di rumah. Dia masuk rumah, dia ambil Quran itu syekh, dia robek-robek, dia buang ke toilet syekh. Apa yang harus anda lakukan? Menurut antum apa? Gugat cerai lah. Ada apa dipelihara laki kayak gini? Tapi subhanallah, syekh itu tanya, engkau punya anak? Iya syekh, anak punya anak 5. Syekh lalu tanya,
Engkau punya keluarga yang akan menghidupimu ketika kau berpisah sama suaminya. Nggak ada, Syekh, kata dia. Keluargamu ada di mana? Keluargaku ada di desa jauh. Lalu Syekh mengatakan, nak, engkau sabar, nak, doakan suamimu, doakan. Engkau terus berikan pelayanan kepada suami sambil engkau doakan, nak. Syekh, kata dia, suami kayak gini aku masih harus bertahan, Syekh. Apa kata Syekh itu? Nah, aku takut kalau engkau gugat cerai, pemabuknya jadi 6, nak. Aku takut, nak. Kalau akhirnya sang bapak mengamkan, bapaknya yang kaya raya, diambil itu anaknya semua, engkau tidak punya akses terhadap anak-anaknya, jadi 6 pemabuknya, nak. Akhirnya perempuan ini mendengarkan ucapan Syekh itu, udah selesai. Setahun kemudian perempuan ini telepon lagi, dia telepon di acara yang sama, ya. Syekh, masih ingat sama ana, kata dia. Kata Syekh, enggak. Siapa engkau, kata dia. Coba ingatkan aku. Syekh, aku yang pernah telepon sama engkau tentang suamiku yang mabuk kemudian merobek Al-Quran. Iya, nak, gimana? Kasih aku kabar gembira tentang suamimu. Alhamdulillah, Syekh, suami ana sekarang yang selalu buka pintu masjid waktu sholat subuh. Perlu sabar kadang-kala, jamaah. Perlu kesungguhan. Allah Azza wa Jalla itu yang punya hak memberikan hidayah. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada istrinya Nabi Nuh, tidak pula kepada istrinya Nabi Lut, tidak pula kepada anaknya Nabi Nuh dan bapaknya Nabi Ibrahim. Maka kita minta sama Allah, dan hidup ini ujian. Jangan engkau kemudian gugat cerai padahal masalah itu masih mungkin diselesaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Taib. Ini masih dari awat, Set. Afwan, curhat kayaknya. Bagaimana hukumnya bila ada seorang ahwat selingkuh dengan suami orang lain lalu menikah diam-diam, dan ihwan tersebut juga memang ingin poligami tetapi diawali dengan cara yang diharamkan Allah, dan si perempuannya juga disuruh untuk hijrah, namun hijrahnya bukan karena Allah tapi karena ingin menikah dengan laki-laki tersebut. Pertanyaannya, apakah wanita tersebut layak untuk dinikahi? Apakah pernikahan mereka sah, yang mana suami tersebut menikahi wanita untuk bangga-banggaan, bisa memiliki banyak wanita, dan si wanita tersebut juga menikah dengan laki-laki itu hanya karena materi? Jamaah rahimakumullah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah cobaan buat kaum laki-laki yang lebih berbahaya daripada wanita. Tidak ada alasan seorang laki-laki berzina, sedangkan Allah sudah membolehkan dia untuk menikah lebih dari satu. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Lu gimana? Ana ini takut rumah tangga ana berantakan kalau ana nikah lagi. Ana takut tidak mampu berlaku adil. Terus engkau mau berzina? Nggak boleh. Bagaimana menyalurkan syahwatnya yang berlebih mungkin? Engkau puasa. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi ada laki-laki yang mungkin dia berharta, kemudian dia suka sama wanita, dia berzina dengan wanita tersebut, lalu dia menikahin wanita tersebut. Jamaah, ketika engkau berzina bukan menikahin pezina itu,
tapi bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian laki-laki mengatakan, aku ingin bertanggung jawab. Nggak ada. Tanggung jawabmu itu dengan bertobat kepada Allah dan membuat wanita itu bertobat. Makanya dalam agama kita, anak hasil zina, walaupun bapak biologisnya menikahi, dinasabkan ke siapa? Ke ibunya. Makanya ada orang tua, oh harus tanggung jawab. Nggak bisa, nasabnya tetap ke emaknya. Nggak ada cerita tanggung jawab. Yang ada cerita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian perempuan itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, lalu engkau juga bertobat kepada Allah, lalu engkau ingin menikahinya, silahkan. Tapi kalau sebagian laki-laki kita ngelihat, enggak, dia mengatakan, ya Allah, daripada berzina terus ahsan nikah, tetap engkau dihitung berzina lagi nantinya ketika engkau nggak bertobat kepada Allah. Makanya sebagian mazhab berpendapat nggak sah pernikahan pezina dengan pezina. Seharusnya dia bertobat baru menikah. Terus kalau bertanya apakah layak perempuan itu dinikahin? Dinikahin oleh siapa? Oleh suamimu. Yang suamimu bukan orang baik-baik, ya pantas dapat orang yang bukan baik-baik juga. Tadi kan suami yang berzina ini menikah dengan wanita berzina itu, ya memang pantas. Pezina dapat pezina. Oh, perempuan itu hanya ingin harta? Iya, karena suamimu hanya ingin kenikmatan dan kelezatan dengan perempuan itu. Dia bukan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan pantas, pantas sekali. Nggak pantas kalau suamimu itu dapat wanita baik-baik. Tapi kalau suamimu orang yang soleh, yang bertobat kepada Allah, nggak pantas dapat wanita pezina yang hanya ingin harta. Dan buat para istri yang mendapatkan suami mungkin seperti itu, bersabar engkau. Perceraian itu terkadang hanya membuat iblis berbahagia. Kadangkala sang istri melihat suaminya kayak gitu, dia gugat cerai, siapa yang senang? Siapa yang senang jemaah? Iblis. Siapa yang susah? Engkau susah. Orang tuamu susah. Anak-anakmu susah. Yang senang iblis dan boleh jadi perempuan nakal itu. Maka jangan. Engkau bersabarlah. Kalau memang suamimu tadi akhirnya menikahin wanita yang nggak baik-baik itu, bagaimana engkau mengajak suamimu untuk jadi laki-laki yang baik-baik? Nanti dia akan sadar kalau ternyata dia menikahin wanita yang tidak baik-baik. Kalau dia jadi baik, kalau tidak, ya mungkin perceraian menjadi solusi. Tapi jangan terburu-buru untuk gugat cerai, karena Anda melihat memang ada model-model poligami yang tidak sehat, yang dia tadi hanya untuk berbangga-banggaan, padahal dia akan mendapatkan hisab atas apa yang dia perbuat. Jemaah, hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasihati istri yang susah bangun sholat subuh? Alasannya, perbaiki dulu perasaan, tidak lama tidur lagi. Begitu seterusnya sehingga sholatnya sering terlambat. Tunggu, perbaiki perasaan. Bikin enak perasaan dulu Ustaz setelah bangun tidur, maksudnya. Kalau istilah kita di sini kumpul nyawa dulu. Ngumpulin nyawa. Nah, Ustaz. Nggak ngumpul-ngumpul tidur lagi. Iya, subhanallah ya. Ini buat para suami. Kita tahu waktu sholat subuh itu panjang, dari terbit fajar sampai terbit matahari. Apabila sang istri, mungkin antum pas berangkat ke masjid, dia nggak bangun, antum bangunin dia, iya bentar, sudah tafadhol ke masjid gitu kan.
Antum ke masjid, habis syuruk antum balik masih tidur dia. Nah, ini bermasalah karena dia sudah meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Tapi kalau dia enggak, memang dia tadi sholatnya di sini sholat subuh jam berapa? Adzan subuh 4:30, syuruk 5:30, anggap 5:30. Kemudian istri baru sholat jam 5 umpamanya, nggak apa-apa sebenarnya. Dia masih sholat tepat waktu, walaupun tidak di awal waktu. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan, apa yang menyebabkan istri susah bangun? Tadi kita bahas, di antara yang menyebabkan seorang hamba sulit beribadah adalah dosa. Makanya ada suami yang masuk kamarnya melihat wajah istrinya bercahaya. Ketika dia matikan lampunya, Masya Allah, ternyata sedang nonton istrinya, sedang sibuk lihat statusnya orang. Nah, boleh jadi seperti itu. Nah, ini antum harus siapkan istri antum. Sampaikan malam hari jam 9 handphone kita mati. Nggak bisa tidur, engkau berzikir. Karena terus terang, Anda merasakan sendiri, kalau Anda nggak bisa tidur, Anda kemudian baca WA, ya, baca apalah, atau nonton sesuatu, ya tambah nggak bisa tidur. Tapi kalau digunakan baca Al-Quran, ngantuk. Karena iblisnya ngelihat, aduh, lebih baik orang ini tidur daripada baca Quran. Betul. Iblis itu berusaha bagaimana orang ini tidak melakukan ketaatan. Bagaimana dia memperbanyak hal-hal yang mubah. Yang mubah, nggak apa-apa tadi. Dia umpamanya baca WA atau lihat status atau apa. Boleh jadi mubah yang dia tonton itu. Tapi hal yang mubah ini membuat dia nggak bangun salat subuh. Itu kadang-kadang dilakukan oleh iblis. Maka sebagai seorang suami, antum ya malam hari persiapkan. Istrinya jam 9, umpamanya 9:30 udah tidur, matikan semua. Insya Allah jam 3 bangun jam. Tapi kalau kita tidurnya malam, ya sulit bangun subuh. Betapa banyak orang itu, ya nggak usah ngomong orang lain, anak kadang kala pasang alarm, kepingin sholat malam, udah bunyi tuh alarm, kita pencet bukan yang stop, apa? Jeda, ntar lagi lah. Jeda sampai adzan subuh. Jeda sampai adzan subuh. Itu karena dosa-dosa kita. Maka hendaklah tadi mempersiapkan diri, ajak istri memperbanyak istighfar, sampaikan kepada istri tentang fadilah sholat ini ya. Perempuan kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, silakan masuk surga dari pintu surga yang mana saja. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jomblo juga termasuk ujian, Ustaz? Karena ana sudah beberapa kali mengajak akhwat untuk menikah, tapi tidak ada yang mau, Ustaz. Apakah ini ujian atau Allah sedang mengangkat derajat ana, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Iya. Kalau bicara jomblo, apa sih hukum nikah sebenarnya? Apa hukum nikah? Nah, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram juga. 5 jadinya. Ada orang yang tidak butuh nikah, lebih baik dia nggak nikah, mungkin dia lebih fokus ibadah. Tapi kalau orang butuh nikah. Kalau dikatakan tadi laki-laki ini ingin nikah, buktinya dia butuh nikah, dia ingin nikah, tapi ternyata dia ditolak, sepertinya ada yang salah sama diri dia. Apa yang salah? Mungkin
dia melamar, ana rasa dia nggak ngelamar ya, tapi dia ngajak menikah perempuan, boleh jadi jalurnya nggak sesuai syariat, kayaknya kayak gitu kan, nggak sesuai syariat. Maka tolong kau pelajarin bagaimana cara mendapatkan istri yang sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat sudah caranya, engkau nadhor, engkau khidbah, ta'aruf yang benar ya, lalu ternyata engkau ditolak, boleh jadi terlalu tinggi yang kau lihat. Naam jemaah. Ada orang-orang yang umur, mamanya dia umur 27 tahun atau umur 30 tahun dia umur 30 tahun, kerjaan masih belum jelas, dia mau cari gadis yang umur 20 tahun. Antum cari janda, insya Allah diterima gitu kan. Artinya kita ini harus tahu diri gitu loh jemaah. Tapi ingat, fokus kepada yang agamanya baik. Masalah wajah jemaah, kita tuh sering tergoda dengan wajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para laki-laki. Nih juga para istri dengerin. Apabila seorang laki-laki melihat sesuatu di luar yang membangkitkan syahwatnya, apa solusinya? Falyarji ila ahli. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pulang ke rumahnya, pulang ke keluarganya. Iya kalau punya istri. Oh iya, kita bicara yang punya istri. Yang nggak punya istri cari istri, pulang ke istrinya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Ya Allah, betapa indahnya petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama persis. Cuma kita digodain sama setan. Seakan-akan nih kayaknya modelnya lain nih. Sama aja. Sama persis kata Nabi SAW. Maka bagi para istri, tolong tadi Anda sebutkan, ketika engkau di rumah, jadilah engkau wanita yang cantik, yang enak dipandang. Panggil tuh. Kalau di sini banyak di sini kan rias-rias pengantin, iya, rias artis apa, mua itu. Ganti rias istri sekarang. Betul. Dan sebagian wanita itu kalau sudah berias, subhanallah, jadi berubah daripada wajah aslinya. Sampai boleh jadi nih suami datang ke rumah ngelihat istrinya, astagfirullah, afwan, siapa ukhti? Nah, boleh jadi jemaah karena dia berias, yang biasanya nggak pernah berias ya, dengan pakaian yang seksi di rumahnya, itu membuat suami kalau ada masalah di luar pulang ke rumahnya. Tapi sebagian laki-laki males pulang ke rumahnya. Betul bapak-bapak? Betul bapak-bapak ini. Karena kalau pulang, lihat ini siapa ini? Padahal istrinya aja. Maka tolong para istri seperti itu, karena sejatinya tadi godaan di luar itu ada banyak godaan di luar. Dan para suami, bagaimana cara kalau istri ini disuruh berias terus jamaah dengan riasan yang moa tadi, mungkin mahal ya. Bisa nggak istri itu pakai filter jemaah? Jadi antum ngelihat istri antum itu pakai filter, lihat, oh jadi kelihatan putih, cantik. Bisa nggak jemaah? Ada nggak kacamata sekarang yang jadi ngelihat istri itu? Belum ada. Ada jemaah. Ada jemaah. Subhanallah. Namanya antum cari nanti pulang dari sini. Namanya itu ghaddul basar. Tundukkan pandangan antum. Cantik istri antum. Kita nggak nundukkan pandangan di luar. Kita ngelihat sesuatu di handphone kita yang membuat istri kita jadi nggak cantik. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman itu agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum,
dan menyelamatkan kemaluan mereka. Kalau kita nggak menundukkan pandangan, jadi jelek istri kita. Maka tolong para laki-laki tundukkan pandangan, dan wanita tundukkan pandangan. Dan tadi para wanita, usahakan ketika suaminya pulang engkau cantik dan berikan pelayanan kepada suami. Dan buat jomblo tadi, boleh jadi engkau tidak mendapatkan istri karena dosa-dosa, mungkin jalannya nggak benar, atau boleh jadi karena engkau memang tadi cari yang terlalu tinggi. Cari janda-janda banyak janda-janda di sini jemaah. Nah, panitia, nanti antum yang tadi tanya itu datang ke panitia, insyaallah ada stok bang. Nah, ada banyak janda jemaah, insyaallah. Dan tadi antum niatkan ketika menikahi janda, membantu janda tersebut, ya, membantu anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Tadi yang sholat di luar keluar jam. Subhanakallahumma